Yang terhormat Bapak Dianatun Minadiana SSI MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bapak Elvi Wahid Nurrahman HMD selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Benda sekaligus PLT Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Bapak Yoto selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Nani selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Mas Bima dan Mas Mega selaku narasumber pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Suwandi selaku narasumber pada pagi hari ini. Dan juga seluruh peserta nyantri perwakilan dari sanggar-sanggar di Kabupaten Bantul yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Yang dihormati narasumber Pak Yoto dan Bu Nani. Pak Yoto matur nuwun atas fasilitasi tempatnya. Yang kami hormati teman-teman kami Mas Elvi dan Kasih Bibit Warisan Budaya Benda sekaligus merangkap Kasih Warisan Budaya Tak Benda, membedakan antara jadilan dan reok wayang. Nanti kita bisa membedakan nih, kalau orang reok wayang seperti apa, jadilan seperti apa. Dan ini untuk kenapa adik-adik kita ajak untuk nyantik di sini, karena nanti kita harapkan adik-adik bisa menjadi agen untuk pelestari budaya reok wayang ini. Kegiatan ini sepenuhnya didanai dari dana keistimewaan Daerah Istimewa Jakarta tahun 2025 ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara nyantrik pada pelestari budaya di Sanggar Bimo Murti kami nyatakan dibuka. Wah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam budaya. Ya, terima kasih. Di sini saya langsung ke poin saja. Reok wayang. Reok wayang itu apa toh? Ya. Reok wayang itu berasal dari kata rio menggolo. Dulunya sebelum ada reok wayang ini ada reok namanya keprajuritan. Ya, di daerah sini ada, di daerah Pedukuhan Mayongan itu ada reok keprajuritan. Bahwasanya reok keprajuritan itu sebelum ada reok wayang itu sebagai kesenian yang sangat disakralkan. Di situ ada keprajuritan itu pementasannya hanya untuk hal-hal yang tertentu, misalnya untuk cerita dari narasumber itu sudah dari zaman Majapahit. Makanya di sini berkembang untuk reok wayang di sini itu berawal dari reok keprajuritan dari nenek moyang. Bahwasanya di sini banyak beberapa kademangan yang melestarikan budaya, khususnya dulu itu wayang wong itu dengan gagak ngayukjan itu dulu di sini menurut sesepuh-sesepuh itu banyak yang belajar di kademangan untuk melestarikan sebuah wayang wong. Dan itu berkembang di masyarakat dengan adanya kegiatan, dengan adanya kesenian rakyat reok wayang. Di sini banyak para tokoh-tokoh yang dulunya belajar wayang wong di Kademangan
itu mengajarkan riok wayang di masyarakat. Itu memang dengan gagrak ngayojan, dan dulu itu namanya dengan seperti gaya Tejo Kusuman, ya itu. Terus salah satunya dari Sanggar Tari Bima Murti ini juga melestarikan apa yang sudah ada dari nenek moyang, itu selalu berkembang sampai saat ini. Dan dengan adanya riok wayang ini kita banyak melahirkan generasi muda, bahwasanya sampai sekarang pun di Sanggar ini masih banyak yang mengikuti. Jarak penonton, coba untuk rias. Kalau kamu rias di malam hari, maksud saya pentas di malam hari dan pentas di siang hari, riasnya sama tidak? Bedanya apa? Hah? Apa Mas Irman? Oh, komenoran. Bosomu ya. Yang jelas bedanya lebih tebal, garisnya lebih diperjelas biar bisa terlihat dari penonton. Kalau malam riasnya tipis, tidak akan terlihat karakter kamu. Nanti penonton akan lihatnya pucat seperti itu ya. Kalau sudah rias, berarti harus ada tata busana. Tata busana adalah segala sandangan dan perlengkapan yang dikenakan dalam pementasan. Ya, next, lanjut. Tata rias dan busana. Rias dan busana merupakan sebuah pertunjukan tari yang berfungsi untuk membantu suasana dan penguat pertunjukan tari untuk mewujudkan karakter sesuai dengan isi tari yang disajikan. Untuk sementara, Bu Nani paham bahwa kamu menari pasti tari riasnya cantik ya. Kalau menari riasnya pasti cantik, tetapi untuk nanti rias karakter di reok wayang itu riasnya tidak hanya cantik, tetapi riasnya karakter. Kok sik cantik-cantik iso dadi monyo, iso dadi buta. Ayo diterima, wong perane kudu buta, gitu ya. Tata rias wajah karakter adalah tata rias yang digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang saat tampil di atas panggung. Tujuannya adalah untuk membantu wajah mencerminkan sifat dari tokoh yang diperankan, sehingga membantu pemain dalam berperan sesuai dengan karakter yang dimainkan. Dan banyak nanti ya. Itu yang membedakan adalah alis ya, dan satu lagi warna merah lebih tegas ya. Putra gagah, riasan lebih tebal dan mencolok menggunakan warna-warna yang kuat seperti merah, hitam, dan kuning untuk menggambarkan kekuatan dan keberanian. Tokoh kasar dan atau jahat, riasan lebih ekstrim, mungkin menggunakan topeng dengan warna-warna yang lebih gelap dan garis-garis yang kasar. Next. Fungsi tata rias dan busana menambah keindahan visual, ya Kak? Visual itu apa? Visual itu penglihatan. Berarti menambah keindahan jika kita lihat ya. Tata busana berperan dalam menciptakan penampilan yang menarik dan estetis, baik dalam seni tari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian yang sesuai dengan tema dan gerak tari dapat memperkuat pesan dan estetika tarian. Coba kalau kita nggarap sebuah garapan, saya temanya tentang keteguhan hati seorang wanita. Ya, keteguhan hati seorang wanita itu dilambangkan dengan warna apa? Coba siapa yang tahu? Keteguhan hati seorang wanita dilambangkan dengan warna apa? Biru, ya, dengan warna biru. Ya, dalam membuat sebuah garapan
Itu penerapan seorang atau apa atau hanya sebutan sebuah kesenian atau gimana? Praktek ya, tadi kan di penjelasan tokoh itu tadi sepasang-sepasang. Nah, itu tuh besok narinya ya berpasangan gitu atau gimana? Iya, sebisa mungkin selengkap. Bantul mau bertanya, apakah ada pakuman gerak atau bisa dikembangkan? Siapa dari KSSB Bantul. Pada intinya gerak wayang itu ada gerak baku. Yang jelas ada kinantang, ada kambeng, tergantung karakter masing-masing. Ada bapang, ya. Kalau mau dikembangkan itu juga bisa, ya. Karena kita menurut sekarang memang ada beberapa jejak digital, itu memang ada beberapa gerak-gerak yang memang acuan-acuan itu dari anak-anak isi. Itu ada yang dari kampung dikembangkan seperti ini, itu boleh saja. Tapi di dalam riok wayang ini harus mengerti tentang gerak-gerak yang baku itu bagaimana, jadi nanti jangan sampai lepas seperti itu. Rias Dewi Sinta dan Sri Kandi itu hanya berbeda di alis atau di riasan lainnya? Mbak Sylvia, benar, bedanya itu kalau untuk putri riasan Sinto dan Sri Kandi itu hanya terletak pada alis ruruh dan alis beranya. Alis ruruh itu cenderung ke bawah, kalau alis beranya itu buntutnya ya ke bawah itu ke atas. Kalau untuk warna itu tidak masalah, sama saja ya. Tetapi kalau untuk busana itu akan berbeda juga. Kalau untuk Sinta itu warna busananya bisa menggunakan busana yang berwarna hitam atau hijau boleh ya. Tetapi kalau Sri Kandi merah ya, merah. Tahu nggak artinya beranyak? Galak. Beranyak itu galak. Yang tokoh Sri Kandi itu galak, kayak Bunda niki galak. Tapi kalau tokoh Sinto itu adalah tokoh yang lemah lembut. Jadi riasnya ruro, bajunya bisa warna hitam, ya baju ya warna hitam. Seperti Dari Sanggar Seni Laras Kasihan Bantul, apakah ada motif jari yang tertentu atau latar yang tertentu? kalau warna itu biasanya itu dipakai untuk karakter. Kalau untuk karakter itu warna sangat-sangat ditentukan. Tidak mungkin karakter Dewi Sri. Dewi Sri itu biasanya memakai warna apa? Dewi Sri hijau boleh, putih boleh. Apakah bisa Dewi Sri memakai warna merah? Tidaklah ya. Warna sangat-sangat menentukan untuk karakter. Tetapi kalau jarik itu bisa dipakai untuk semua karakter. Hanya nanti pembedaannya di motif, ya, motif. Tapi kalau jarik pada umumnya bisa dipakai untuk semua karakter. Kalau motifnya parang barong itu harus dipakai untuk nang burung tak nang tina nang burung sabetan dadang dapung dapung king nang lindu di nang lundu di nang lindu di nang lundu king but nang lindu di nang dadang dapung tina nang dina nang tak nang burung tak nang tina nang burung nang tak nang burung tak nang tina nang burung nang tak nang burung tak nang burung nang tak nang burung tak nang tina nang burung nang tak nang burung tak nang tina nang burung nang tak nang burung tak nang tina nang burung nang tak tidak tina nang di nang tak di nang ti nang di nang tak ngomong cakil iki. Petro. Napa niki? Petro. Wajah nggih ngeten iki, fisik nggih ngeten iki. Monggo Pak Yoto. Struktur tubuh, bentuk wajah itu sangat mendukung dalam karakter. Ya, itu ya.
Kalau seperti Mas Faris ini cocok dengan cakil. Nah, ini sangat cocok. Nengok cilik. Kalau Mas Aryo yang nyuting ini Buto. Nah, itu ya. Tahu. Itu ya itu. Atus Pak Elvi Gatot Kaca nggih, wangun nggih Pak Yoto. Menawi Pak Elvi menika saged Gatot Kaca, Rahwana, gagah-gagah menika nama. Dedekipun nika sampun menggambarkan gagah nika Pak Elvi menika. Sangat cocok itu tuh gagah-gagah yang umpamane di situ ada apa karakter Gatot Tejo itu cocok. Budaya. Lestari budayaku. Nah, terima kasih. Nah, nanti atau mungkin dicoba semuanya ya, mungkin ya. Dicoba semuanya ya. Komplit nggih. Tapi skill juga nanti dicoba, terus alusan nggih. Impor nanti dicoba. Gitu. Jadi dikompliti. Nah, nanti tinggal setelah prakteknya nanti tinggal dibagi, oh ini jadi lembata, ini jadi alusan, gambaran gitu. Dari ketek jadi butuh. Posisi jalan, tangan kanan membawa pedang ke kanan, badannya di kiri. Seperti apa yang bisa budaya ini Pak Nurul ini Nah, ini 2, 3, 4, empatnya ngoyok, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dijunjung. Nah, ini berbeda dengan junjungan. Jadi, hop di bawah, kakinya di bawah. Hop. Sudah semua ya? Lanjut. 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, 2, 4, dadang, pung, tancap. Di sabetan dulu, tancap dulu. Dadang, pung, dadang. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Jajan, takut, 6, 7, 8, 2, 3, tancap, sabetan, 7, 8, sampai 2, 3, ngoyok, hop, 7, 8, hop, 5, 6 lagi, 2, 3, ngoyok, hop, 7, 7, 3, 4, 6, pacak dulu, 7, 3, hop, junjung kanan, junjung kiri, nanti junjung kanan, 7, 8 semua. Ben apa? Ben iso negak sithik. Yo, nado nada.
nam bình nam đường nam xa lạ nam đường nam nước nam tỉnh tỉnh viết thì xó đường đường nam đường đường tỉnh nam tỉnh này Karena langsung ke ujung kiri. Ya. ini orang boleh dan yang ini mode tangan balik Coba dulu sambutan. di beda nek anu melu kira melu nang ting nang dah nang ting nang từng nang ting đường đường nang đường đường nang ting đường đường nang đường cepet gila Enam, empat, dua, tiga, empat, enam, empat. Empat, mana madep ngarep dua, tiga, empat jogetan mana empat, dua, tiga, empat, enam, empat, dua, empat, dua, tiga, empat, enam, empat, tiga, empat, enam, cuma keburi, dua, tiga, empat, miring lali. enam, empat, dua, empat, tiga, empat, enam, empat, dua, tiga, empat, enam, empat, lagi itu, empat, enam, empat, empat, enam, empat, dua, tiga, empat, enam, empat, madep tua, tantep, hadap, sabetan, enam,